Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dengan NIM 859580216. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi berjudul Peran Filsafat Ilmu dalam Memperkuat Ilmu Pendidikan. Banyak orang mengira filsafat itu rumit dan jauh dari kenyataan. Padahal, filsafat ilmu adalah pondasi yang menopang keberadaan ilmu pendidikan agar tetap menjadi ilmu yang sahih, bermakna, dan bermanfaat. Hubungan keduanya bukanlah hubungan satu arah, melainkan hubungan timbal balik yang saling menguatkan. Mari kita bahas satu persatu. Bagian 1. Filsafat ilmu memperkuat ilmu pendidikan. Pertama, kita bahas bagaimana filsafat itu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai dalam ilmu pendidikan. 1. Memperkuat eksistensi. Filsafat ilmu menjawab pertanyaan berdasar apakah pendidikan itu benar-benar sebuah ilmu. Melalui kajian filsafat, kita dapat merumuskan objek kajian pendidikan, ruang lingkup, dan batasan-batasannya. Hal ini menjamin bahwa pendidikan tidak sekedar praktik kebiasaan, melainkan memiliki dasar teoretis yang kokoh sehingga keberadaannya diakui sebagai disiplin ilmu yang sah. 2. Menjamin keilmiahan. Filsafat ilmu mengawasi metode yang digunakan dalam pendidikan. Ia memastikan bahwa teori penelitian hingga metode pembelajaran dibangun berdasarkan logika yang benar, rasional, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa pengawasan ini, pendidikan bisa saja berisi teori yang tidak terbukti kebenarannya. 3. Menanamkan nilai-nilai filsafat ilmu yang memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak lepas dari nilai moral dan etika. Ia mengarahkan agar semua pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan digunakan untuk kebaikan manusia, bukan sebaliknya. Singkatnya, ilmu filsafat berperan sebagai penjaga agar ilmu pendidikan tetap ada, benar, dan baik. Bagian 2. Pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Hubungan ini bersifat timbal balik. Jika filsafat menguatkan pendidikan, maka pendidikan yang bermakna juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Bagaimana caranya? Filsafat ilmu adalah pemikiran tentang ilmu. Namun, pemikiran itu tidak akan berkembang jika tidak diuji dalam kenyataan. Pendidikan adalah tempat penerapan sekaligus tempat pengujian terbesar bagi gagasan-gagasan filsafat. Ketika kita menerapkan gagasan filsafat di sekolah, di kelas, atau dalam kebijakan pendidikan, kita akan menemukan tantangan baru, masalah baru, dan kenyataan baru. Masalah-masalah ini yang menjadi bahan baku bagi filsafat ilmu untuk terus berpikir, mengembangkan konsep, menyempurnakan teori, dan menciptakan wawasan baru. Jadi, pendidikan menjadi laboratorium nyata yang membuat filsafat ilmu tetap hidup, relevan, dan terus berkembang, tidak hanya menjadi pemikiran di atas kertas. Bagian 3. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Selanjutnya, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Dalam membedah persoalan pendidikan, jawabannya ada pada 3 cabang utamanya: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiganya berfungsi membedah masalah secara tajam dan mendalam. Ontologi, apa yang ada? Ini membedakan hakikat pendidikan. Contoh, apa hakikat peserta didik? Apakah manusia itu pada dasarnya baik atau perlu dibentuk? Apakah hakikat ilmu yang harus diajarkan? Jawaban ini menentukan arah pendidikan kita. 2. Epistemologi. Bagaimana kita tahu membedah cara memperoleh pengetahuan? Contoh, bagaimana cara siswa belajar yang benar? Apakah lewat mendengar, mengalami, atau meneliti? Bagaimana cara guru menyampaikan ilmu agar sampai dengan benar? Ini menentukan metode dan strategi pembelajaran. 3. Aksiologi. Untuk apa gunanya? Ini membedah nilai dan tujuan. Contoh, untuk apa pendidikan ini diselenggarakan?
Apa tujuan akhirnya? Apa hanya untuk nilai ujian atau untuk membentuk karakter dan kemanusiaan? Ini menjamin pendidikan tidak salah arah. Dengan ketiga alat ini, persoalan pendidikan rumit bisa dibedah, diurai dan dicarikan solusi yang tepat dan mendasar. 4. Contoh konkret dan penerapan. Sekarang mari kita lihat penerapannya dalam bentuk nyata. Berikut 2 contoh sederhana namun sangat relevan. 1. Penyusunan kurikulum. Saat pemerintah menyusun kurikulum merdeka, filsafat ilmu bekerja di baliknya. Secara ontologis diakui bahwa setiap anak itu unik dan memiliki potensi berbeda. Secara epistemologi, disiplin metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, belajar dari pengalaman dan kontekstual. Secara aksiologi, tujuannya bukan hanya kecerdasan kognitif, tapi membentuk karakter dan kompetensi sesuai kebutuhan zaman. Jadi, kurikulum tersebut terbentuk dari pemikiran filsafat yang matang. 2. Dalam proses pembelajaran. Saat seorang guru memilih tidak hanya sekedar berceramah, tapi mengajak siswa berdiskusi dan meneliti, ini juga penerapan filsafat. Guru tersebut meyakini bahwa ilmu itu lebih benar dan melekat jika ditemukan sendiri oleh siswa. Prinsip epistemologi. Ia juga bertujuan agar siswa tidak hanya pintar, tapi juga kritis dan mandiri. Prinsip aksiologi. Jadi kesimpulan, dapat kita simpulkan bahwa filsafat ilmu dan pendidikan adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Filsafat ilmu memberikan fondasi, arah dan alat analisis yang tajam agar ilmu pendidikan tetap kokoh, ilmiah dan bernilai. Sebaliknya, pendidikan menjadi wadah nyata yang menguji, memperkaya dan mengembangkan pemikiran filsafat ilmu agar tetap relevan dalam kehidupan manusia. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan hanya akan menjadi aktivitas rutin tanpa makna dan dasar yang jelas. Namun tanpa pendidikan, filsafat ilmu hanya akan menjadi pemikiran abstrak yang tidak menyentuh kehidupan nyata. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.